Sabu bisa berkabar semuanya, nama gue Jiro Sang, gue lisensi dan kembali lagi di segmen Rekoma, sebuah segmen yang akan memberikan kalian rekomendasi anime-anime yang menurut para tabibito otaku spot ID patut untuk diberikan perhatian. Dan iya, jika lu busi yang bolong bingung mau nonton apa, maka Rekoma adalah jawaban untuk kalian. Jadi, ya, seperti yang telah gue katakan pada community YouTube beberapa hari lalu bahwa gue menghilang karena harus mempelajari sesuatu. Dan buat kalian yang belum melihat post tersebut, intinya gue sedang mencoba mempelajari sebuah aplikasi 3D modeling yang dikenal dengan Blender untuk review Dungeon Meshi. Namun, sayangnya waktu gue terbuang percuma dikarenakan gue digebuk habis-habisan dengan kenyataan bahwa fisik gue nggak ngangkat. So, ya, terpaksa review ampas mengenai Dungeon Meshi harus gue hentikan sementara sampai gue menemukan cara untuk merender apa yang telah gue kerjakan di Blender. Dan berhubung gue sudah melepas project revamp Dungeon Meshi, ini adalah saatnya gue untuk membuat konten lain yang telah kalian request jauh-jauh hari. Dan salah satunya merupakan Rekoma yang satu ini. Rekoma apa? Ya udah jelas harusnya dari thumbnailnya. Jadi ya, selamat datang di rekomendasi anime action fantasi by Otaku Spot ID. Gue Jiro Sang Wibu Lisensi sebagai host kalian kali ini, dan di Rekoma kali ini gue akan merekomendasikan 10 anime bergenre action fantasi untuk kalian pecinta adu jotos yang gak masuk akal. So get yourself some snack cause this is gonna be a heck of a run. 待ってろ、今に俺が食べ尽くしてやるからな。食ってやる。屋台ごとむさぼり尽くしてやる。骨も残らずな。 Di urutan pertama ada Haito Genso no Grimgar. Kalau kalian suka dengan anime isekai, maka sepertinya kalian akan tertarik dengan anime yang satu ini. Haito Genso no Grimgar merupakan sebuah anime yang memiliki cerita yang berpusat di sekitar sekelompok orang yang tiba-tiba terbangun di dunia lain tanpa ingatan tentang kehidupan mereka sebelumnya. Mereka menemukan diri mereka di sebuah kota bernama Grimgar, tempat di mana mereka harus bertahan hidup dengan cara berpetualang dan berburu monster. Grimgar sendiri adalah dunia yang keras dan penuh dengan bahaya, di mana hukum alam dan logika lain yang mereka ketahui di kehidupan mereka sebelumnya tidak berlaku sama sekali. Tokoh utama dalam cerita ini adalah sekelompok pemuda yang terdiri dari Haruhiro, Manato, Ranta, Yume, Shihoru, dan Moguzo. Mereka semua terjebak dalam situasi yang sama dan bersama-sama mereka berusaha untuk bertahan hidup dan menemukan makna di balik keadaan mereka yang misterius. Salah satu aspek menarik dari Haito Genso no Grimgar adalah fokusnya pada karakter dan hubungan antara anggota kelompok. Mereka harus belajar bagaimana cara bekerja sama, saling bergantung, dan mengatasi konflik internal dan eksternal mereka saat mereka menjalani petualangan mereka. Setiap karakter memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda yang membawa dinamika yang menarik ke dalam kelompok tersebut. Selain itu, anime ini juga menyoroti tema tentang kehilangan dan bagaimana mengatasi kesedihan. Ketika kelompok mereka kehilangan salah satu anggota mereka, mereka harus belajar untuk melanjutkan hidup dan mengatasi perasaan duka yang mendalam. Proses penyembuhan dan pertumbuhan karakter menjadi pusat perhatian dalam cerita ini. Secara visual, anime ini menampilkan dunia yang indah namun berbahaya. Animasi yang indah dan detail dalam setiap adegan menambahkan depth Fuck, I don't know how to pronounce that one. Dalam pengalaman menonton kalian. Sementara desain karakter yang unik membantu menghidupkan karakter-karakter yang ada. So, kalau kalian tertarik dengan apa yang telah gue sebutkan barusan, maka ada baiknya kalau kalian ikuti ceritanya dalam Haito Genso no Grimgar. いつも年老いた猫みたいに眠そうな目してるからね。生まれつきなんですけど。 Jika kalian suka dengan sebuah konflik dalam suatu cerita, maka nampaknya anime ini cocok buat kalian ikuti. Di urutan berikutnya ada Madan no Oto Fanadis. Anime ini merupakan sebuah anime yang memadukan elemen fantasi, aksi, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang penuh dengan ketegangan dan petualangan yang bukan main. Berlatar belakang di dunia yang terinspirasi dari Eropa abad pertengahan, anime ini mengisahkan kisah perang dan perseteruan antar negara-negara yang saling bersaing untuk merebutkan kekuasaan mutlak. Cerita dimulai ketika Tigre Vermutborn, that's a weird name to say, seorang bangsawan muda dari negara Brun yang terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Regin yang dipimpin oleh salah satu Vanadis, yaitu Eleonora Viltaria, yang memiliki kekuatan luar biasa dalam bertempur. Meskipun terjebak dalam keadaan yang tampaknya tidak mungkin untuk menang, Tigre menunjukkan keberanian dan strateginya yang luar biasa. Sebagai hasilnya, Eleonora tertarik padanya dan memilih untuk tidak membunuhnya, melainkan menjadikannya sebagai tawanan perang. Namun peristiwa tersebut memicu serangkaian peristiwa yang mengubah hidup Tigre secara dramatis. Ia kemudian bergabung dengan Eleonora dan Vanadis lainnya dalam pertempuran melawan kekuatan musuh yang mengancam kedamaian di benua itu. Sementara itu, di negaranya sendiri, perseteruan politik dan intrik menjadikan Brunei terperosok dalam konflik internal yang mengancam stabilitasnya. Di tengah-tengah perang konflik, Tigre dan Eleonora menjalin hubungan yang unik dan saling menguntungkan. Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, mereka belajar untuk saling memahami dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama mereka. Sementara itu, Tigre juga harus menghadapi tantangan dari para bangsawan Brunei yang mencoba merebut kekuasaan dan menghancurkan negaranya sendiri.
Satu hal yang membedakan Madan no Oto Vanadis dari beberapa anime lain adalah kehadiran para Vanadis, wanita berjuang yang memegang senjata sihir yang disebut sebagai Viral. Setiap Vanadis memiliki keahlian dan kekuatan unik yang membuat mereka tak terkalahkan di medan perang. Namun di balik kekuatan mereka yang menakjubkan, mereka juga memiliki kelemahan yang masih manusiawi yang membuat mereka menjadi karakter yang menarik untuk dijelajahi. Secara visual, anime ini menampilkan adegan pertempuran yang mantap dan juga menegangkan. So anyway, kalau kalian penasaran seperti apa kenyataan yang ada di dunia dalam anime tersebut, maka lebih baik kalian langsung aja terjun sendiri ke Madan no Oto Vanadis. 捕まったってどういうことですか？我が軍は敵の奇襲を受け敗走し、困ったお客さんだな。片付けろ。たくタリーナ俺に何の用だよ。 I've got a bad feeling about this. Di urutan berikutnya ada Nanatsu no Taizai. Ya, gua rasa kalian tahu kenapa gua punya firasat buruk soal anime ini. But yeah, nobody talks about. You shut up. You shut up. You don't you dare to say anything about the second season. Just watch the first season. That's it. That's enough. Trust me. Nanatsu no Taizai memiliki cerita yang berputar di sebuah kelompok legendaris yang dikenal sebagai Nanatsu no Taizai. Yeah, I know. What a way to name a manga. Nanatsu no Taizai sendiri merupakan sekelompok kesatria yang sangat kuat, yang dianggap sebagai pengkhianat dan diasingkan setelah dituduh melakukan kudeta terhadap kerajaan Britania. Namun, ketika kerajaan mulai diambang kehancuran karena kekuatan jahat yang mengancam kedamaian, seorang putri bernama Elizabeth memutuskan untuk mencari bantuan dari kelompok Nanatsu no Taizai yang sekarang sudah menjadi sebuah legenda untuk menyelamatkan kerajaannya. Dengan tekad yang kuat, Elizabeth melakukan perjalanan untuk menemukan para anggota Nanatsu no Taizai yang tersebar di seluruh negeri. Walaupun rumornya hanya sebuah legenda. Nanatsu no Taizai sendiri merupakan sebuah kelompok legendaris yang terdiri dari Meliodas, sang kapten yang merangkap jabatan sebagai pemilik kedai Boar's Head. Dan bawahan lainnya yaitu Ban, Diane, King, Gowther, Merlin, dan Escanor. Yang semuanya memiliki kekuatan yang bukan main besarnya. Setiap anggota Nanatsu no Taizai memiliki kekuatan unik mereka sendiri dan masa lalu yang misterius yang terungkap secara bertahap selama perjalanan mereka berlangsung. Mereka harus menghadapi musuh-musuh yang kuat, termasuk Kesatria Suci yang merupakan organisasi yang bertujuan untuk menumpas kejahatan di kerajaan. Sementara itu, plot yang rumit dan intrik politik juga memperumit situasi, menyelipkan unsur-unsur misteri dan drama ke dalam ceritanya. Namun di balik pertempuran epik dan petualangan yang mendebarkan, Nanatsu no Taizai juga menyoroti tema-tema seperti persahabatan, pengorbanan, dan penebusan. Para karakter tumbuh dan berkembang melalui pengalaman mereka dan hubungan mereka dengan satu sama lain. Dan hal tersebut menjadi pusat perhatian yang penting dalam anime ini. Kira-kira apakah Elizabeth mampu untuk mengumpulkan seluruh anggota Nanatsu no Taizai dan menyelamatkan kerajaan Britania? Kalau kalian penasaran, lebih baik kalian ikuti petualangannya di Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, Funnu no Tsumi, Dragon Shin, Meliodas. スタッフミーティングは毎朝8時半遅刻は厳禁 Di urutan keempat ada Ao no Exorcist. Mengikuti perjalanan Rin Okumura, Ao no Exorcist bercerita tentang seorang remaja yang tanpa sengaja mengetahui bahwa dirinya merupakan anak dari iblis yang paling berbahaya, yaitu setan. Ya, setan. Setelah kejadian tragis yang mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, Rin memutuskan untuk melawan takdirnya dan menjadi seorang eksorsis untuk melawan para iblis. Rin bergabung dengan True Cross Academy, sekolah yang dilatih untuk melatih para eksorsis, dan di sana ia bertemu dengan saudara kembarnya yang lebih tua, yaitu Yukio, yang sudah menjadi seorang eksorsis yang terampil. Meskipun memiliki perbedaan dalam kemampuan dan pengalaman, kedua saudara ini harus belajar bekerja sama dalam menghadapi ancaman iblis yang semakin kuat. Selama perjalanan mereka, Rin dan teman-temannya di True Cross Academy termasuk Shiemi, Ryuji, Izumo, dan Shura menghadapi berbagai misi dan konfrontasi dengan iblis. Mereka harus melawan kekuatan jahat yang mengancam dunia manusia sambil mengatasi konflik internal mereka sendiri. Namun dibalik banyaknya action yang terdapat dalam animenya, Ao no Exorcist juga menyoroti tema-tema seperti persahabatan dan kekeluargaan, serta Rin juga harus berjuang dengan identitasnya sebagai setengah iblis sambil berusaha membuktikan bahwa dia bisa menjadi seorang eksorsis yang kuat dan tetap berada di jalan setan. Jangan berada di jalan setan. Setan itu apa ya? Ao no Exorcist sendiri merupakan sebuah anime yang sudah lama sekali berada di dunia maya dan bahkan bisa gue sebut sebagai salah satu anime klasik. Pun begitu, visual yang terdapat dalam animenya masih terbilang sopan terlintas ke mata. Jadi gue rasa tidak akan terlalu mempengaruhi pengalaman menonton kalian. Selain itu, anime ini juga memiliki sequel lain yang baru rilis belakangan ini. So, kalau kalian penasaran apakah Rin mampu untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar mampu untuk tetap menjadi seorang manusia, maka lebih baik kalian nonton aja langsung Ao no Exorcist. 私の盾である。汝、トニホラビン。
僕が無名の神様だから仕方ないのかな。どの神様の庇護のもとでも、受ける恩恵は一緒なんですけどね。Di urutan kelima ada Dungeon ni Diao Motomeru no Machigatteru Darouka. Oke, strip ini bisa dijadiin judul penelitian, atau biasa dikenal dengan Danmachi. Anime ini seingat gue menjadi sebuah anime yang cukup hangat dibicarakan pada masanya. Cerita dari Danmachi berputar pada seorang pemuda bernama Bell Cranel, sang tokoh utama yang merupakan seorang adventurer muda yang bercita-cita menjadi pahlawan terhebat di dunia. Dia tinggal bersama Dewi Hestia yang menjadi familia atau keluarganya dalam hal petualangan. Sebagai anggota familia Hestia, Bell berusaha meningkatkan kemampuannya sambil menjelajahi dungeon dan bertemu dengan berbagai karakter lain yang nantinya akan mempengaruhi dalam petualangan yang dilakukan oleh Bell. Selama petualangannya, Bell bertemu dengan banyak karakter lain yang sangat penting. Salah satunya merupakan Ice Wallenstein, seorang adventurer legendaris yang menjadi sumber inspirasinya. Dan juga, Hestia yang mencintainya dengan tulus. Dia juga berinteraksi dengan anggota familia lainnya seperti Lily, Welf, dan Mikoto yang masing-masing memiliki peran dan latar belakang unik dalam cerita yang diarungi oleh Bell. Selain bertarung melawan monster dalam dungeon, cerita juga menyoroti hubungan sosial dan politik di kota Orario, tempat di mana Bell tinggal, di mana familia-familia bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kehormatan dan pengakuan dari sekitarnya. Ada juga familia lain yang dipimpin oleh dewi-dewi lainnya yang seringkali memiliki tujuan tersendiri. Dari segi visual, Danmachi memberikan visual yang cukup menawan, mulai dari visual dari karakternya sendiri, begitu pula dengan dunia yang berada dalam anime tersebut. Oh, dan juga Top Root Bike. Kalau kalian tertarik dengan anime yang satu ini, langsung aja nonton Danmachi. そっちじゃないのか。僕弟のアルフォースです。こんなチビが。 Di urutan berikutnya ada... Bentar. Oh, belum. Di urutan ke-6 ada Full Metal Alchemist Brotherhood. Boy, this one really put a good fight in the history of anime. Anime yang satu ini sepertinya tidak asing lagi di telinga kalian karena menjadi satu-satunya anime yang mampu bertahan di posisi teratas di My Anime List setidaknya sebelum Free Reign muncul. Full Metal Alchemist Brotherhood bercerita tentang perjalanan dua saudara yaitu Edward Elric dan Alfonso Elric. Mereka berdua mencari batu bertua untuk mengembalikan bagian tubuh mereka yang lenyap seketika akibat gagalnya percobaan transmutasi untuk menghidupkan ibunya yang telah tiada. Dalam perjalanan mereka, nantinya Elric bersaudara akan bertemu dengan berbagai macam karakter yang dapat membantu mereka untuk mengatasi berbagai masalah yang kerap muncul. Mereka nantinya akan mengungkap konspirasi yang berada dalam negara mereka sendiri, mengelilingi dunia demi batu bertua dan berhadapan dengan kebenaran yang menyakitkan mengenai dunia mereka sendiri. Anime ini lebih memusatkan ceritanya kepada pertarungan antara alkimis dan homunculus atau manusia buatan yang memiliki kekuatan yang berada di luar nalar. Sementara itu terdapat juga pertarungan internal dan penderitaan pribadi setiap karakter yang ada dalam anime yang mampu membuat penonton bersimpati kepada semua karakter yang ada tanpa terkecuali. Ditambah dengan visual yang menakjubkan pada masanya, membuat anime ini benar-benar seru untuk diikuti. Menurut sudut pandang gue sendiri, sebenarnya anime ini tidak kalah seru atau bahkan serupa dengan Free Reign. Hanya saja keduanya berbeda niche, karena memang keduanya sama-sama bisa menjadi anime yang mampu menggelitik hati para penontonnya. Jadi ya, kalau kalian tertarik dengan apa yang telah gue sebutkan, ada baiknya kalian ikuti ceritanya dalam Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Di urutan berikutnya ada God Eater. Kalau kalian suka dengan anime yang mengambil latar di post-apocalyptic world, maka kemungkinan besar kalian akan suka dengan anime ini. God Eater merupakan sebuah anime action fantasi yang berlatar di masa depan di mana umat manusia berjuang untuk bertahan hidup melawan monster-monster yang dikenal dengan sebutan Aragami. Dalam dunia ini, masyarakat bergantung pada prajurit khusus yang disebut God Eater. Dalam animenya, cerita berfokus kepada Lenka Utsugi, seorang God Eater muda yang bergabung dengan organisasi Fenrir. Bersama dengan rekan seperjuangannya, Lenka nantinya akan melawan beragam monster yang mengancam keselamatan umat manusia, mulai dari yang cukup kuat hingga yang sangat kuat. Selain itu, Lenka dan kawanannya lambat laun akan mengetahui misteri di balik asal-usul dari Aragami yang ada. Selama petualangannya, Lenka akan bertemu dengan berbagai macam karakter yang memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, termasuk para God Eater veteran seperti Lindo Amamiya dan Soma Shiksal. Dan nantinya mereka semua bekerja sama untuk melindungi umat manusia dan mengungkap kebenaran tentang apa sebenarnya Aragami itu.
Untuk gue pribadi, sebenarnya gue lebih menyukai versi game dari anime ini yang pertama dirilis pada tahun 2010 lalu, yang kemudian mendapatkan 2 sequel lain beberapa tahun setelahnya. Tapi kalau kalian malas memainkan gamenya atau tidak terlalu suka bermain game grinding, tenang saja, karena kalian juga bisa menikmati keseruan ceritanya melalui animenya. Jadi ya, kalian bisa mengikutinya di God Eater The Animation. ようこそクソったれな職場へぼさっとしてんじゃねえぞホラー穴で振るには長すぎる。どうしてこんなことに。 Di urutan berikutnya ada Goblin Slayer. Anime action fantasi yang satu ini cukup menarik nih, karena anime ini memadukan dark fantasy dalam sebuah cerita yang intens dan seru. Cerita dari Goblin Slayer berpusat pada seorang pahlawan misterius yang dikenal sebagai Goblin Slayer. 3 times in a row. God, these people really need to be more creative with the title. Yang mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk memusnahkan goblin yang sering dianggap remeh oleh para petualang lainnya. Tokoh utama kita, sang Goblin Slayer, merupakan seorang pria tanpa nama, tanpa pamrih, tanpa emosi, tanpa perasaan, tanpa belas kasihan, tanpa mendedikasikan dirinya untuk membasmi goblin setelah mengalami tragedi pribadi di masa lalu yang melibatkan serangan goblin yang membabi buta. Dalam misinya untuk membasmi keberadaan goblin secara total, nantinya tokoh utama kita akan bertemu dengan berbagai jenis karakter yang tentunya memiliki kepribadian yang unik satu dengan yang lainnya. Sebagai penyandang genre dark fantasy, Goblin Slayer ini kerap kali menampilkan action yang brutal dan penuh dengan darah, yang menggambarkan realitas yang kejam dari pertarungan melawan goblin-goblin yang meskipun terlihat lemah, mereka seringkali licik dan kejam. Dan hal tersebut memperlihatkan sifat keji yang mengejutkan dalam cerita ini. Selain pertempuran fisik, anime ini juga menyoroti pertempuran psikologis dan emosional karakter-karakternya saat mereka berjuang melawan trauma masa lalu dan mencari arti dalam kehidupan mereka. Dan hal ini menambah depth dan complexity kepada ceritanya yang tampaknya sederhana namun berubah menjadi rumit. Dengan animasi yang mengagumkan dan desain karakter yang menarik, Goblin Slayer berhasil menciptakan dunia yang suram dan menegangkan, sehingga mampu untuk menyihir penontonnya. So, buat kalian yang belum nonton anime yang satu ini, langsung aja kalian ikuti ceritanya dalam Goblin Slayer. Goblin Slayer. 何かに横切られたような感じじゃなかった？おいおい、今人間とすれ違っちまわなかったか？安心せい、聞いとりゃせんよ。 Di urutan kedua dari terakhir ada Heion Sedai no Idaten Tachi. Boy oh boy, gue sangat menyarankan anime ini untuk kalian ikuti, karena anime ini tidak hanya memiliki visual yang unik, namun juga cerita yang menarik. Selain itu, mereka juga tidak tanggung-tanggung dalam memberikan visual dalam anime yang satu ini. Heion Sedai no Idaten Tachi adalah sebuah anime yang bercerita mengenai dunia di mana para dewa yang dikenal sebagai Idaten telah mengendalikan kekuasaan selama ribuan tahun, tanpa ada ancaman yang serius. Namun, kemunculan para iblis secara tiba-tiba mengancam perdamaian dunia yang telah dijaga oleh para Idaten. Sehingga mau tidak mau, mereka harus bangkit dan bertempur untuk melindungi umat manusia sekali lagi setelah ribuan tahun lamanya. Heion Sedai no Idaten Tachi berfokus pada 3 Idaten muda, yakni Rin, Hayato, dan Paula yang bertanggung jawab untuk melindungi dunia dari ancaman para iblis yang semakin kuat. Meskipun mereka masih muda dan tidak berpengalaman, ketiganya memiliki tekad yang kuat untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai dan menjaga perdamaian. Selama pertempuran mereka melawan iblis, para Idaten harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan rintangan. Mereka belajar tentang kekuatan mereka sendiri dan bertumbuh sebagai pahlawan yang lebih kuat dan bijaksana. Sementara itu, adanya konflik internal dan perbedaan pendapat dari masing-masing Idaten juga menambah kompleksitas kepada cerita yang disuguhkan dalam anime ini. Dengan animasi yang indah dan adegan pertempuran yang spektakuler, Heion Sedai no Idaten Tachi berhasil menciptakan dunia yang fantastis dan mengagumkan. Setiap pertarungan diwarnai dengan ketegangan dan juga hal-hal kocak, sehingga membuat penonton tidak mudah jenuh ketika menonton Heion Sedai no Idaten Tachi. まったく半人前のくせにそんなことやめろ。なんだ貴様は。カバネじゃないって言ってる。 Di urutan terakhir ada Kotetsujo no Kabaneri. Anime yang satu ini sempat digadang-gadang menjadi pengganti Attack on Titan di saat pertama kali keluar. Dan hal tersebut dikarenakan Kotetsujo no Kabaneri memang memiliki konsep cerita yang agak mirip dengan Attack on Titan. Kotetsujo no Kabaneri merupakan sebuah anime action thriller yang menggabungkan elemen steampunk, horor, dan petualangan dalam sebuah cerita yang mendebarkan. Cerita berlangsung di dunia post-apokaliptik yang dikuasai oleh makhluk-makhluk mengerikan yang dikenal sebagai Kabane, yang mirip dengan zombie dan tidak dapat mati kecuali terkena serangan pada bagian jantung mereka. Tokoh utama kita, Ikoma, adalah seorang pandai besi yang brilian yang bermimpi membangun senjata yang dapat melawan Kabane. Setelah desa tempat tinggalnya diserang oleh Kabane, Ikoma secara kejam berubah menjadi Kabaneri, manusia yang terinfeksi tetapi masih memiliki kesadaran secara penuh sebagai manusia. Bersama dengan teman-temannya termasuk Mumei,
Bukan Mumei yang itu, seorang Kabaneri wanita misterius dengan kekuatan yang luar biasa, Ikoma memulai perjalanan untuk melawan Kabane dan menyelamatkan umat manusia, walaupun pada awalnya Ikoma diperlakukan seperti sebuah ancaman. Selama perjalanannya, nantinya Ikoma akan bertemu dengan berbagai macam karakter yang memiliki tujuan dan motif yang berbeda-beda. Mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan dalam perjalanan mereka, termasuk konflik internal dan eksternal serta politik yang cukup rumit. Dengan animasi yang sangat mantap dan dunia suram serta mencekam, Kotetsuji no Kabaneri berhasil menciptakan atmosfer yang intens dan menegangkan. Adegan pertempuran yang mengagumkan dan aksi yang mendebarkan yang membuat gue yakin akan membuat penonton terpaku di depan layar mereka. Jadi, iya, kalau kalian penasaran dengan bagaimana keberlangsungan hidup Ikoma setelah menjadi manusia setengah Kabane, maka ada baiknya kalian ikuti kelanjutannya di Kotetsuji no Kabaneri. あの時とは違うんだ俺はもう二度と So, bagaimana menurut kalian mengenai anime-anime yang barusan gue sebutkan? Apakah kalian sudah nonton semuanya atau malah kalian belum nonton sama sekali? Kalau sudah, anime apa yang menurut kalian paling nggak masuk akal? Kasih tahu kita di kolom komentar, oke? Dan kalau misalkan kalian mau dibuatkan rekomendasi anime lain, langsung bucatkan saja di kolom komentar di bawah dengan menggunakan hashtag requestjir. Karena kalau kalian gak request, ada kemungkinan besar gue hanya membuatkan rekomendasi anime secara random untuk kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar anime manga. Dan kalau kalian punya teman yang mau kalian jerumuskan ke dalam dunia perwibuan, kalian bisa share video ini ke mereka. Dan yang terakhir, kalau kalian lagi aktif banget nyari anime dan cepet banget kehabisan bahan tontonan, kalian bisa cek my anime listnya otakuspot.id yang mana linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian punya Twitter, kalian juga bisa follow Twitter gue yang linknya juga gue taruh di deskripsi di bawah. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Berli Sensi, and I'll see you all next time. Bye!